Uang istri adalah uang Uang istri. istri. Uang suami adalah uang istri. Nah, cocok, setuju. Benar. Sahabat Sonora FM Bangka, saat ini saya berada di perumahan Permata Surijaya. Saya berada tepatnya di depan kediaman Lilis Martono. Lilis Martono merupakan pengusaha mebel yang ada di Pangkal Pinang. Dia punya beberapa outlet, beberapa toko. Dan hari ini kita berkunjung ke rumahnya untuk melihat bagaimana kisah suksesnya dari dekat. Yuk, ikutin. Ibu Lilis. Halo. Hai. Hai, masuk. Terima kasih. Saya buka sepatu dulu, guys. Ini kita berada di rumahnya. Ntar dulu, ini kita mau tanya dulu ini. Ini dari pintunya bagus. Pintunya dari Ona. Ini dia rangka baja. Jadi karena kan misal kita di sini safety, jadi ini nggak bisa pakai golok, pakai obeng. Itu dia nggak masalah. Ya, ini safety banget ini baja. Gitu. Mahal nggak, Bu? Relatif lah Oh, iya, mahalnya ya, tergantung ya. Tinggal ke toko aja. Baik. Bu Lilis Martono, panggilannya Lilis ya. Sebenarnya biasanya. Kayaknya Anda nggak mau manggil saya Lilis deh ya. Iya, biasanya manggilnya Gyok-Gyok ya. Ya, nickname nama kecil. Jadi Dari kecil itu dipanggil Gyok. Biasanya dipanggil Gyok atau Lilis? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Ini bisa diceritain sih, usaha apa aja sih yang sebenarnya Ibu Lilis punya? usaha yang punya sekarang mebel pasti. Iya. Mebel sama interior. Interior tuh kayaknya sekitar berapa tahun belakangan lah ya. Terus udah gitu perumahan subsidi. Oh, oke. Subsidi sama di Jakarta saya punya cafe. Oke. Rosman. Berarti ada mebel, kemudian ada perumahan subsidi, ada kuliner juga. Ya. Ini kita ngulik dulu deh dari mebel dulu ya. Boleh. Mebel. Ini pertama kali mulai buka usaha ini sejak kapan? Kalau dibilang buka usahanya sejak kapan? Mungkin 2005. 2005. 2004 saya pulang ke Indonesia. Bantu papa. 2005 saya dikasih ruko. Dari situ mulai Gitu ya. Umurnya berapa waktu itu? Saya waktu pulang Indonesia umur 25 jalan 26. 25. Masih single waktu itu? Atau udah masih single dan udah buka usaha? Udah. Oke. Mengapa mebel? Melanjuti usaha keluarga. Oh, karena memang background keluarganya itu mebel. Background. Oke. Tapi nggak bukan harus semua background, tapi papa kan memang dari dulu kan memang dagang di pasar. Terus sedikit karena dulu kita pernah Pangkal Pinang kebakaran, papa beralih ke mebel, dari situ saya lanjutin. Iya. Dan sebenarnya seberapa menggiurkan sih pasar untuk furniture, untuk interior ini di Pangkal Pinang? Kalau dibilang menggiurkan, semua bisnis itu atau sebenarnya aspek usaha pasti menggiurkan. Tapi yang membedakan itu cara kita melihat peluangnya. Karena ada beberapa teman yang mencoba untuk mereka coba di interior atau coba buka toko mebel, dan ada yang tidak bertahan. Jadi kan memang cara pandang kita terhadap bisnis itu sendiri bagaimana. Kalau menurut saya semua bisnis tetap menggiurkan kalau di mata saya gitu. Tapi tergantung cara kitanya aja gimana. Oke. Kemudian punya perumahan subsidi. Itu sejak kapan? Perumahan subsidi itu kayaknya dari tahun 2016. Dari 2016. Kenapa tergerak di perumahan subsidi? Nah, iseng aja sih sebenarnya. Oh, iseng aja. Karena memang banyak tanah kali ya. Subsidi itu awalnya dulu pulang tuh kan bekerja, pulang ke Indonesia ada buat tabungan. Jadi waktu itu kalau mikir saya uangnya nggak ada apa-apain. Kita cut dulu sebentar.
pulang ke Indonesia punya duit tabungan. Apa yang dilakukan di luar negeri sono? Di mana itu, Bu? Jadi saya sempat sekolah di Australia, saya kerja di Australia. Jadi saya kerja tuh sempat kalau mahasiswa kan 20 jam satu minggu. Tapi ya beda anak Indonesia dengan yang negara lain atau bule, kita tuh lebih daya semangat kita, daya juangnya tetap tinggi. Jadi kalau dulu kan saya kerja di hotel, saya kerja di hotel, saya ngurusin banket segala macem. 1 jam itu $14, $14.95 1 jam. 1 jam $14, oke. Jadi satu hari berapa jam ngambil? Satu hari saya tergantung, kadang-kadang 7, kadang-kadang saya cuma kerja buat weekend aja. Jadi 7 jam kali 3, 210-an gitu kurang lebih ya. 21 jam. Jadi kadang-kadang saya dikasih lebih dari supervisor kita, tapi itu tidak dimasukin langsung ke catatan kita. Tapi di akhir bulan, hari Minggu, kalau di sana tuh paymentnya per minggu. Jadi akumulatif. Ini kita kan tahu kalau background keluarganya itu termasuk dari keluarga yang berada. Kenapa kuliah terus harus sampai kerja di sana? Simple. Apa ya? Saya tidak pernah mau bebani orang tua. Jadi giliran kita anak cewek, kalian itu pengen, kalian ini pengen. Oh iya, materinya tetap. Iya. Jadi kita kerja, kita bisa beli apa yang kita mau, ya udah, nggak usah tanya orang tua kan. Kalau kita bisa pakai uang orang tua kan kita mesti Pak izin begini, Pak ini gitu. Dan mandirinya dari sejak itu sampai dengan sekarang. Kita lanjut ke perumahan subsidi tadi dengan duit tabungan tadi. Jadi sebenarnya ada berapa perumahan subsidi sih di tangan Bu Lilis ini? Baru 2. Ada di mana aja? Satunya di Bangka Tengah, yang baru. Satunya di belakang Greenland, di depan dapur kebun. Di antara mebel dengan perumahan subsidi yang lebih menjanjikan yang mana? Sama. Karena sebenarnya saling mendukung. Orang kalau beli rumah subsidi atau rumah pasti butuh mebel. Iya. Berarti Ibu Lilis duitnya banyak ya. Baiklah. Selain itu berarti kuliner. Nah kalau kuliner kapan? Kuliner, saya buka Rosman yang di Jakarta itu kayak tahun lalu deh. Tahun lalu ya. Kita join sama teman-teman semua, kebetulan saya di Bangka. Jadi kita tuh orang Jakarta, orang Bandung. Bali. Acara ini dari temen terus bikin sama-sama. Kenapa tertarik juga kuliner? Kan saya dulu pernah kerja di bidang kuliner juga waktu di Australia. Mengapa suka banyak usaha? Nah itu pertanyaannya deh yang tepat. Karena saya nggak bisa diem. Keren banget karena ini sebentar acaranya ini, kemudian bikin ini, terus habis itu kuliner, dan sebentar lagi mau apa lagi? Sebenarnya udah ada yang udah eksis. Apa itu? Itu supply barang-barang Horeca untuk hotel, restoran, dan kafe. Horeca. Ini sudah berjalan? Udah berjalan 2 tahun, mau jalan tahun ketiga. Itu base-nya di Bandung, tapi kita juga di sini kita ada 2 hotel yang kita masuk. Kalau di Jakarta udah lumayan banyak, Grand Mercure, Ibis, Ibis Simatupang, Susbel Dago yang di Bandung. Itu juga. Jadi ntar dulu ini nyambung semua. Iya, karena banyak banget bisnisnya. Seberapa sibuk sih seorang Ibu Lilis ini? Dari bangun pagi. Seberapa lama Anda tahu? Dari bangun pagi sampai tidur. Apa aja sih sebenarnya kegiatannya? Bangun pagi. Saya bangun pagi jam 5. Jam 4.45 lah atau 4.55. Pokoknya jam 5 tank. Saya ada doa sampai jam 1 jam, kadang-kadang jam 6 atau jam 5.45. Habis itu doa sebentar, pribadi, Bible. Terus kalau dulu masih beresin anak-anak sekolah. Ini anak-anak udah gede? Enggak, kan lagi online. Karena lagi online. Jadi ya kadang-kadang olahraga sendiri, kadang-kadang sepedaan, kadang-kadang ngopi sama suami di bawah. Berarti nggak setiap hari ngopi sama suami di bawah ya? Tergantung karena kalau lagi kambuh nggak. Soalnya kalau lihat kopi saya pengen. Kopinya juga kita sendiri ya, maksudnya bikin sendiri kita. Dan sebenarnya punya kopi shop juga ya? Itu suami, di bawah suami? Ya, di Artibai. Suami nanti aja, kita ngomongin istrinya. Julid. Jadi, terus pagi-pagi udah kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dari jam 7 itu udah ngurusin kerjaan.
Kalau anak-anak online ya udah kayak gitu aja. Oke, jadi sebenarnya gini, menjadi businesswoman ini udah bisa dikatakan ya businesswoman ya, seorang pengusaha. Nah, di antara kesibukannya ini, bagaimana membagi waktu antara menjadi seorang ibu, seorang istri, dan seorang businesswoman itu? Kalau orang bilang ya, gampang, yang penting kita harus bagi waktu dengan anak dan suami. Buat saya tuh kayaknya susah, jujur. Jadi mesti ada sesuatu yang kita mesti korbankan. Kalau dulu perbedaannya, dulu saya masih belum punya suami, belum punya anak gitu ya, masih single, saya masih bisa nonton. Taruhlah yang hiburan di TV lah, apa gitu kan. Sekarang udah nggak. Jadi ada kesenangan pribadi yang saya cut dan saya korbankan untuk kita main sama anak. Oke. Gitu. Ada waktu yang harus saya buang untuk. Jadi quality time-nya itu seberapa banyak per hari? Atau enggak rutin harian, tapi ada quality time yang memang diperuntukkan seminggu itu berapa kali memang dengan keluarga? Kalau quality time sebenarnya tiap hari. Tiap hari. Kalau quality time setiap hari. Dan anak-anak tuh terbiasa dengan dedinya kalau bangun, maminya. Kadang-kadang dedinya juga bangun. Hak anak-anak, dan kita tuh udah biasa dengan kayak gitu. Oh ya, memang kita bonding banget gitu. Mereka udah biasa banget. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu di antara 3 hari itu pasti kita ada pergi makan keluar. Kalau enggak kita take away, makan sama-sama di meja makan. Itu pasti. Dan memang deket banget hubungan anak sama bapaknya ini ya. Oke, ini Ibu Lilis ini punya 3 putri. Saya nggak tahu yang keempat mau jadi putra kayaknya. Cukup ya. Udah selesai. Cukup baiklah. Nggak pengen cowok. Sudah 1. Sudah 1. Bapaknya. Oh iya, siap. Yang udah yang paling ganteng. Dan kebetulan memang ganteng. Ketemu bapaknya di mana? Ketemu bapaknya di toko. Di toko. Ya. Pas ketemu. Orang Bangka juga. Kalau bapaknya dia kelahiran Jakarta, tapi tahun 90-an sudah ke Bangka. Jadi bantuin bapaknya dulu ya, bisnis di Bangka. Terus jadi ini saya ngelihat pekerjaannya yang sedemikian luar biasa menjadikan seorang Lilis Martono itu seorang wanita yang tangguh. Bahkan beberapa kali di luar sana saya melihat tampilan ibu ini sangat-sangat casual. Kemudian dia bisa yang karena memang background pekerjaannya yang pengusaha mebel, bahasanya pengusaha mebel ya. Jadi dia bisa mengukur sendiri. Ini saya sempat shock karena ketemu sama beliau ini mengukur. Waktu itu kita bikin kitchen set dan yang datang bukan tukangnya Bu, yang datang dia sendiri dan mengukur. Catat. Adiknya juga sama ya adiknya. Nah itu apakah pekerjaannya itu memang menuntut sampai sedemikian menguasai? Sebenarnya kalau kita menguasai bidang pekerjaan kita akan lebih baik dalam bidang itu aja sih. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu saya nggak mau setengah-setengah. Jadi memang all out turun. Jadi saya masih tahu kayak di toko sepasang meja setengah biro. Saya tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk masang satu meja. Iya, bahkan pembuatan prosesnya proses dan pembuatan, ini bahan bakunya, lemnya, saya tahu saya detail. Lagian memang ini bergelut di bidang ini sudah dari tahun tadi 2005 sampai dengan 2020 15 tahun. Ya sudah kayaknya udah ngelutok banget lah bahasa orang Bangka ya. Oke. Dengan pekerjaan yang banyak dan kita dari tadi juga melihat datang melihat ke rumah ini istilahnya dengan rumah yang megah, ya memang ditunjang dengan pekerjaan yang luar biasa dari ibu ini. Jadi dengan pekerjaannya yang luar biasa, patut kita istilahnya ketika kita membayangkan pekerjaannya dia yang luar biasa tersebut, jadi dia akan mendapatkan imbal balik yang sepadan. Jadi kita bisa melihat dari bentuk tampilan rumah si ibu ini yang sangat luar biasa. Dari tampilan depan dengan furniture yang luar biasa. Ya karena memang dia pengusaha furniture balik lagi. Jadi isi rumahnya ya pantas luar biasa. Kemudian dia juga seorang owner perumahan subsidi. Dia juga seorang owner dari beberapa. Ini sebenarnya ada beberapa outlet kuliner sih, kuliner yang ditunjukin satu tadi itu cuma baru satu, yang lain-lain ada beberapa si ibu ini. Nah, oke, saya mau pengen tahu seberapa kaya si ibu ini. Nah, itu dia, ini pertanyaan favorit saya. Wanita tetaplah wanita. Benar.
bekerja keras kadang-kadang hanya untuk karena wanita itu pengen berbelanja. Benar. Jadi ketika kita berbelanja, kita tidak merasa bahwa kita membelanjakan uang orang lain. Itu wanita. Benar. Balik lagi. Nggak perlu izin suami. Nggak perlu izin suami. Boleh barang. Uang istri adalah uang istri. Uang suami adalah uang istri. Nah, cocok, setuju. Benar. Oke. Dan suami mengetahuinya. Iya. Jadi hal yang bikin saya untuk ngerem, memang saya hobi untuk ngerem tas ini, itu adalah the real story. Gimana saya tuh? tahun 2005 pernah sakit. Oke. Sakit itu 3 bulan, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bawa ke Jakarta. Sampai Jakarta saya langsung masuk ke rumah sakit Medistra. Itu dokter langsung opnam. Oke. Harus dibilang udah nggak bisa lagi. Jadi sakit saya malaria, DBD, tipes, tiga macam, sama ada mah. Jadi waktu itu saya panas, udah gitu saya disuruh opnam. Hari pertama opnam, fine, sebelah saya nenek-nenek, saya di kamar yang 2 orang. Terus saya kalau sakit, ampun, jadi saya tuh mesti tidur Sakit sendiri. banget gitu? Bukan, saya pokoknya harus sendiri dan tidak mau orang berisik. Oke. Jadi hari kedua saya pindah, saya tuh kamar sendiri. Terus udah gitu tengah malam saya tidur. Ini real story. Itu yang mengubah saya. Saya lagi tidur, tiba-tiba kalau kita lagi tidur kan masih gini, kakinya ke atas kan. Nah, kalau nggak ke atas ya rada rebahan lah. Oke. Jadi kaki saya ditowel gini. Saya buka mata, saya ngeliat orang itu ngeliatin saya ngeliatin dia, tapi kita nggak ngomong. Dan dia ngomong, mulutnya nggak jalan, mulutnya nggak goyang. Kepalanya hitam, kayak ada panjang begitu, tapi nggak panjang begini, kayak topi. Oke. Dibangunin saya. Bangun kata gitu, saya bangun, saya ngeliat, kenapa? Ikut kata gitu. Kita sudah ber9, kurang kamu 1 orang, kita di 10 dan kita berangkat. Berangkat kemana? Terus dia bilang gini, coba lihat ke samping, ada kereta. Di posisi saya begini, saya lihat, ada kereta. Terus udah gitu, oh enggak, saya bilang begitu. Saya nggak mau ikut. Kamu ikut aja, dia bilang. Terus bilang tugas saya di dunia belum selesai. Terus dia bilang gini, kamu ngapain emang? Kamu tidak ke gereja, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu ngapain di sini? Terus saya diam. Pokoknya saya nggak mau ikut. Tugas saya belum selesai di dunia ini. Jadi waktu itu dia bilang gini, oh nggak apa-apa kamu kalau nggak mau ikut, kita bisa temuin kamu. Caranya gimana? Saya nantangin. Tuh kuku kelingkingnya patah katanya gitu. Memang kuku saya dulu panjang, kuku kelingkingnya patah. Kita bisa temuin kamu. Waktu itu saya langsung kaget, bangun, langsung ada mama yang jagain kan. Saya belum menikah, saya langsung cepet bangun gitu kan. Ambil gunting kuku, langsung gunting gitu kukunya. Mama sih bilang bingung kan, kenapa gitu. Saya mau dijemput, tapi dia bilang saya tandanya kuku saya patah. Jadi saya mesti guntingin kuku saya habis. Jadi Sampai habis. Jadi dia nggak bisa nemuin saya. Waktu itu logika saya begitu. Gak ada gunting kuku, saya gigit semua. Jadi mama langsung kaget, bangunkan saya gitu kan, bangun gitu kan. Saya juga nggak tahu mimpi apa enggak gitu kan. Kamu mimpi apa? Pokoknya kayak gitu cepetan. Mama periksa badan itu 41,9 demam. Wah, tinggi ya. Jadi langsung panggil suster langsung kasih suntikan, kompres, ketek gini, bawa semacam gitu kan, kasih kompres. Terus udah gitu, mama tanya, ini kenapa? Sampai mama nanya, mama sampai telepon papa gitu kan, tolong sembayang, macam enggak, mama sih Konghucu. Terus udah gitu saya cerita, saya bilang ini ceritanya begini gitu kan. Terus mama sih bilang gini, makanya kalau mau ke gereja lah. Wah, tumben dikasih, karena kan maksudnya papa ngasih ke gereja. Cuma karena kalau kita hari Minggu orang tua masih buka toko sedangkan kita ke gereja, jadi anak tuh rasanya bagaimana? Oh iya. Mungkin kita takut karena terbiasa bekerja gitu ya. Oke. Jadi ya udah, mama bilang abis ini kamu pulang. Kalau kamu sembuh, kamu ke gereja lah. Dan sejak itulah, maka seorang Ibu Lilis itu kita juga tahu sangat aktif di gereja gitu ya. Oke. Belum selesai. Masih Akhirnya ada lagi. Mama saya bilang, kamu doa. Saya udah nggak bisa doa. Nggak bisa doa. Saya cuma ingat satu ayat favorit saya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Jadi saya tidur dan saya ngomong, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangannya aku, dibaringkan aku di rumput yang hijau, ya kan. Jadi saya tiba-tiba ada di lokasi rumput yang hijau dialiri air yang tenang, ya kan. Saya jalan, situ saya jalan. Oke. Saya jalan, terus waktu itu
saya ada dengar ada suara manggil. Saya nggak tahu antara manggil saya Lilis atau Giok-Giok. Oh, oke. Ya, ada suara manggil dan saya tahu kayaknya ini Tuhan. Saya lari. Kenapa saya lari? Karena saya tahu telanjang. Saya lari di rumputnya tinggi, tapi ngenusuk. Dan apa yang saya pikirkan di otak adalah baju Prada saya mana, sandal Gucci saya mana, tas LV saya mana. Saya inget banget, saya mikirin baju Prada saya yang warna hijau, lengan panjang, ada tulisan Pradanya. Sandal saya itu Gucci, sandal taplek, sandal biasa ya, Gucci, sama tas LV saya. Oke. Itu yang saya pikirin. Itu yang saya di otak. Masih duniawi banget. Nah, Iya. Jadi suara tuh bilang keluar. Kamu di sini telanjang. Kamu ke dunia dalam keadaan telanjang. Kamu balik pun dalam keadaan telanjang. Jadi sejak saat itu saya mulai Agak mengurangi shopping. mengurangi banyak. Oh. Mengurangi banyak. Jadi istilahnya udah ke situ saya mikir gini, daripada saya membelanjakan uang saya untuk tas yang mungkin saya akan simpan di lemari atau tas yang akan saya pakai hanya satu atau berapa kali, saya lebih baik uang itu sekolahin anak, tidak mampu bangunin rumah orang-orang, kasih makan orang. Oke. Itu yang Itu lebih sangat-sangat gimana ya menurut luar saya? biasa. Iya. Gitu, Jadi karena ada pengalamannya. apakah sampai hari ini jadi orang tua asuh akhirnya? Ada. Ada berapa anak asuh? Saya ada 2. Dulu ada 5, tapi kan udah lulus. Ini saya baru tahu loh untuk sisi lain dari seorang Ibu Lilis Martono. Ini luar biasa karena memang wanita balik lagi senang dengan keindahan ya. Tapi di luar itu semua, jadi ibu di sebelah saya ini luar biasa sudah banyak hijrah ya, iya benar, sudah banyak hijrah dari yang tadinya gemerlap dunia, tapi sebenarnya saya datang ke sini masih tetap ya, cuma sekarang memang sebagian besar hidupnya banyak didedikasikan untuk orang lain juga gitu ya. Oke. Iya. Wanita yang tangguh menurut seorang Ibu Lilis itu seperti apa? Jujurnya saya nggak merasa tangguh sih. Cuma dari kalian-kalian ini ngomongin saya tangguh, saya jadi bingung. Hari ini saya pasang foto di Instagram. Saya tulis status isinya begini. Tidak perlu kita menceritakan kehebatan kita, tetapi suara angin yang akan menceritakannya. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi hebatnya kita itu bukan kita yang menceritakan, tetapi orang di luar sana. Nah, dari pandangan kami, seorang Ibu Lilis Martono ini merupakan sosok figur yang luar biasa yang kami lihat begitu tough, begitu tangguh dengan walaupun dia dari keluarga berada, tetapi sehari-harinya dia sangat tekun, giat bekerja dan bahkan kita kalau melihat di tokonya, kita melihat di lapangan, saran atau sekedar untuk wanita-wanita di luar sana, bagaimana menjadi wanita yang luar biasa. Sebenarnya bingung juga sih kalau dikatakan tangguh, Saya sambil karena kayaknya minum. saya nggak punya kategori di situ. Iya. Jadi kategori, jadi Bingung. 3 kalau menurut saya gini, 3 kata seorang Ibu Lilis Martono menurut dia sendiri deh, apa? Apa ya? Saya jadi bingung. Iya, nggak ketemu kan? Gimana? Saya memang pekerja keras. Oke. Dulu pekerja keras, terus apa lagi ya? Family come first ya, keluarga dulu. Terus yang ketiga, love God kali. Oke. Tangguh termasuk di kerja keras sebenarnya ya. Ya bisa jadikan orang luar yang melihat. Kalau kita sih nggak berasa. Oh, ini ada satu pertanyaan nih sebenarnya yang dari rumah saya itu udah siap pengen ditanyakan. Wanita yang berbisnis, wanita yang bekerja itu biasanya wanita yang agak otoriter. Yep. Itu pasti. Pasti. Kami para wanita-wanita kadang-kadang pengen merasa diakui, merasa pengen diakui. Nah, bagaimana membuat sisi otoriter kita itu sebagai wanita berkurang ketika menjadi istri? Silakan.
saya udah menikah tuh kan 15 tahun ya, dari 2006. Jadi udah 2006 benar. Berapa tuh? 14, sorry 14. Singkatnya 12 anak si John. Mirip-mirip ya kita nikahnya ya. Nah, Oke. Jadi pertama pernikahan itu pasti sulit karena kan saya juga anak pertama. Terus juga Dan seorang Ibu Lilis itu bukan seorang yang gampang. Benar, saya bukan orang yang gampang. Jadi memang butuh orang yang benar-benar sabar buat handle saya. Oke. Terus udah gitu saya moody banget. Jadi kalau misalnya saya ke bawah suasana kerja pulang bisa uring-uringan. Oke. Dan si Bapak sabar banget. Sabar, udah gitu karena kan memang perbedaan usia kita 4 tahun, jadi dia lebih dewasa dan dia lebih suka kasih masukan. Ada beberapa hal yang saya nggak bisa diskusi ke beliau karena waktu itu kan beliau belum di dunia usaha juga, jadi saya lebih banyak sharing ke papa. Jadi cara berpikir, pola pikir itu banyak ke papa. Jadi balik lagi. Jadi bagaimana tadi udah kan ya Kiat untuk jadi memang itu otoriter ya. Karena pasti wanita yang berbisnis itu luar biasa lah ya. Kadang-kadang ambisi. Ya. Ambisi nggak sih seorang? Ambisi ya. Ambisius banget. Suami juga kadang-kadang kamu tuh ambisius banget. Tapi saya nggak ambisius dah. Itu catat. Saya ambisius. Saya nggak ambisius, tapi saya pengen banyak duit. Saya ambisius, otak saya nggak bisa diem. Jadi kadang-kadang kalau misalnya malam udah menjelang waktu tidur, otak saya berputar. Berputar dalam arti saya berpikir ini besok mau ngapain, ini ngapain dan ini ngapain, atau ini saya lebih baik melakukan hal ini daripada hal ini gitu loh. Jadi jam inspirasinya itu ide-ide muncul itu malam. Tergantung sebenarnya. Tergantung. Tapi kalau otak lagi aktif sampai malam pun saya bisa mikir apapun, saya pikirin gitu, detail. Kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Tapi seorang Ibu Lilis ini emosian nggak sih jadinya? Karena biasanya orang ambisius itu adalah orang yang emosi. Dulu banget. Dulu banget. Sekarang nggak terlalu. Sekarang, atau masih kadarnya berkurang? Sekarang saya boleh bilang menurun, kadar emosinya menurun. Oke, tetapi ambisiusnya tidak menurun dong? Ambisius tidak. Atau karena kita punya tujuan, Oke. kita punya kita punya fokus hidup, punya tujuan hidup. Jadi ambisiusnya sosok lah. Oke. Sukses itu menurut Ibu Lilis seperti apa? Atau sampai hari ini sudah cukup? Atau mau buka sesuatu lagi, melakukan sesuatu lagi? Oke. Jadi kita mau buka di Bandung, jadi jangan lupa kalau mau ke Bandung, kita mau buka kuliner di Bandung. Bu Vivi pernah pulang ke Enggak, setiap kali saya dengar usaha dia, saya pengen minum. Sebenarnya yang di Jakarta pun udah happening dengan Mr. Rosman tuh happening banget gitu kan. Kalau buka di YouTube di IG-nya nanti ditampilin IG-nya Mr. Rosman itu happening banget. Jadi yang sana tuh udah ada Sri Mulyani, waktu buka itu Menteri Rini, terus Wisnu Tama ya, yang ganteng itu ya, catat Wisnu Tama yang ganteng. Dan beberapa tim kita juga udah diwawancara di beberapa stasiun radio dan TV, sorry. Sebenarnya ya balik-balik sukses itu adalah buat saya kasih karunia. Sukses adalah kasih karunia. Dan tetapi ya istilahnya tidak berpuas hati, terus mau, apalagi masih muda ya. Ya, maksudnya apa ya? Saya lihat juga maksudnya kan orang-orang yang udah 80, 90 mereka masih tetap berkarya gitu. Ada beberapa yang saya lihat biografinya. Siap. Ini bisnis after pandemi. Mau nggak mau kita bertanya karena memang di sebelah saya adalah businesswoman. Iya. Seberapa besar COVID ini mempengaruhi bisnis di Pangkal Pinang? Beberapa bidang ya cukup berpengaruhi ya. Beberapa bidang gitu kan. Apalagi sempat kita Foodpedia kita juga tutup. Ya. Otomatis kita nggak ada penghasilan, tapi kan sekarang mulai bangkit lagi biarpun nggak rame, tapi cukup lah gitu kan. Saya rasa ada nggak bisa kita pukul rata lah, nggak bisa kita bilang misal 60%, 70% nggak bisa gitu, karena beberapa bisnis yang kayak sepeda itu lagi rame-ramenya. Iya, bocorannya adalah suaminya Ibu Lilis ini memang sudah berapa lama?
Dia dulunya pemain motor, moge, suka touring. Saya larang, terus akhirnya aja pindah ke sepeda. Bagus ya, melarang moge jadi turun sepeda. Itu kayaknya di tahun 2010 mulai sepeda, dan ini lagi boomingnya ya, karena hampir setiap hari saya tengok banyak orang lagi di sebelahnya juga adalah kafe ya. Yes. Nah, sebelah DRT Kopitiam. DRT Kopitiam. Nah, ini punya suami ibu ini. Oke. Yud, lu jangan lupa ngopi di situ, Yud. Kopinya enak. Kopinya enak banget. Ada beberapa teman yang bilang, gua kalau ke yang coffee shop nggak makan, dia bilang nggak minum kopinya dia. Coffee shop yang terkenal di Jakarta nggak minum. Kalau ini saya minum, kopinya memang enak banget. Es kopinya enak banget. Boleh coba. DRT Kopitiam. Oke. Apalagi? Sepeda di tokonya yang paling mahal berapa duit sih? Kalau paling mahal berapa ya? Kalau mahal itu custom sih. Oh, custom ya, udah pakai order gitu ya. Oke. Yang digantung deh, kayaknya kemarin saya datang ke toko, saya ngeliat ada beberapa yang digantung itu yang agak mahalan. Berapa duit tuh? Itu kayaknya ada 80. 80 Ada 80. Oke. Udah terjual. Oh, jadi kita nggak usah perlu bingung-bingung untuk membelinya, pemirsa. Oke, kayaknya udah cukup kita ngobrol dengan Ibu Lilis hari ini. Banyak hal yang kita belajar, terutama dari semangat kerja keras si ibu ini, bagaimana mengurusi bisnisnya, mengurusi keluarganya, kemudian juga bagaimana dia menjadi seorang istri yang luar biasa untuk suaminya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Sahabat Sonora FM Bangka, terima kasih sudah berkunjung ke rumah saya dan kita ngobrol tentang kehidupan saya. Terus thank you juga Bu Vivi udah datang menyempatkan diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channelnya Bu Vivi. Jadi setiap ada yang terbaru Anda mendapatkan loncengnya. Iya, Sonora FM Bangka. Sonora FM Bangka. Bye.